vokal I. Baca dengan vokal I. Ya, maka mimnya di sini ya, dia harus dibaca bukan dengan vokal A, gak boleh dibaca ma. Karena bukan harokat fathah. Gak boleh dibaca dengan vokal U. Karena mimnya bukan berharokat dhammah, mu nggak boleh. Tapi mimnya dibaca dengan berharokat kasroh, maka dibaca dengan vokal I. Menjadi mi. Oke. Sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Perlu saya bahas atau tidak teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menyempurnakan harokat kasroh biar ngaji kita itu nggak kayak orang yang sedang kumur-kumur. Ya, cara menyempurnakan harokat itu nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Banyak orang yang ngaji tapi ngajinya nggak sempurna. Kenapa? Karena harokatnya nggak sempurna. Jadi kayak orang lagi kumur-kumur. Nih, contoh orang yang ngajinya harokatnya nggak disempurnakan, teman-teman sekalian, itu nanti kayak gini. Perhatikan. Nah, ya, ngajinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah contoh ngaji yang tidak sempurna. Karena apa? Karena harokatnya nggak disempurnakan. Mana yang harokat A, vokal A, mana vokal I, mana vokal U. Ya, nah maka cara menyempurnakan harokat itu dengan cara untuk harokat kasroh, ya dengan cara bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir vokal I di sini, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Jadi bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir, tapi ada dalilnya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu, rendahkan rahang bawah. Nanti saya contohkan kembali. Ya, saya contohkan kembali. Ya, contoh di sini mi. Maka kita baca bukan hanya sekedar senyum-senyum seperti ini teman-teman. Ya. Mi atau mi, tapi rendahkan rahang bawah. Mi. Nah, biar apa? Biar harokat kasrohnya sempurna. Paham sampai sana? Siapa yang baru tahu boleh komen. Siapa? Ya. Jadi direndahkan rahang bawah. Bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir saja, ya. Paham sampai sana? Ya, Masya Allah ya. Silahkan teman-teman sambil nonton, sambil tap-tap layar. Kalau teman-teman rasa di sini ada manfaat, ya, jangan biarkan jarinya diam. Tap-tap layar. Sambil fokus, sambil tap-tap layar. Jadi dapat ilmu sekaligus dapat pahala sekalian. Pahala jariah insya Allah. Ya. Lanjut. Mi. Paham sampai sana? Oke. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita bertemu dengan huruf Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Di sini kita menemukan ada huruf nun. Nun. Ya, ini namanya nun. Cara melafalkan nun seperti apa? Seperti persis kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet, selesai. Ya, gitu sama persis. Ya, jadi saya nggak akan banyak bahas cara melafalkan nun gimana makhrajnya. Lafalkan saja huruf N alfabet, selesai. Ya. Oke, nunnya di sini. Nah, ada hukum tajwid apa di sini, teman-teman? Ya, saya akan coba kasih warna. Di sini ada nun sukun ya, berjumpa dengan huruf kho. Nah, kira-kira teman-teman sahabat Quran ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Apa pertemuan antara nun sukun dan huruf kho? Ya, namanya adalah hukum izhar halqi. Kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid secara praktik. Ya, jadi praktiknya juga kita contohkan. Nah, ini nama hukumnya adalah izhar halqi. Oke bang, apa itu izhar halqi gitu ya? Oke, kita bahas nih. Izhar halqi itu masuk ke dalam bab apa? Bab hukum nun sukun dan tanwin. Nah, jadi dalam hukum tajwid itu ada bab hukum nun sukun dan tanwin. Ya, di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi 4 hukum tajwid secara secara umum. Apa saja? Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa haqiqi. Ya, yang kita cari mana bang? Yang kita cari adalah yang izhar. Oke, kita masuk ke izhar. Nanti izhar itu dibagi 2. Ada izhar dalam hukum nun sukun dan tanwin ya. Ada izhar halqi, ada izhar mutlak. Yang kita cari mana? Yang izhar halqi. Maka kita cari apa itu izhar halqi, gitu ya. Oke, baik. Nah, siap konsentrasi, Masya Allah, tabarakallah ya. Nih, izhar halqi secara keadaan dulu, baru nanti secara cara baca ya. Izhar halqi adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin un bertemu dengan 6 huruf ini, salah satunya. Ya, paham?
Oke, sekali lagi, secara kondisi idhar halqi adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari 6 huruf ini. Ada hamzah, ada ha besar, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kho. Faham sampai sini? Ya, itu secara kondisi. Nah, secara bacanya gimana? Oke, kita lihat secara tekstual dulu. Cara baca idhar halqi adalah dibaca jelas nun sukunnya atau tanwinnya. Oke, kalau bahasa saya, ya, idhar halqi adalah menjelaskan, ya, idhar itu artinya apa? Idhar, ya, jangan cepat-cepat, masih kecepatan, kurang lambat. Penjelasan saya kecepatan, teman-teman sekalian. Oke, saya lambatin lagi. Baik, sahabat Quran sekalian, silahkan disimak baik-baik. Idhar halqi adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin un dengan salah satu 6 huruf ini. Itu secara keadaan. Secara bacanya gimana? Cara bacanya adalah idhar halqi. Idhar artinya bunyi n-nya dibaca jelas. Terlalu kelamaan ya? Iya, oke. Itu kelamaan jadinya ngantuk ya. Oke, bismillah. Baik. Nah, idhar itu artinya jelas. Apa yang harus dibaca jelas? Bunyi n. Hah? Kenapa bunyi n? Kenapa yang harus dibaca jelas bunyi n, Bang? Gitu ya. Kalau teman-teman bertanya, kenapa yang harus dibaca jelas itu adalah bunyi n? Oke, gini. Jadi, nun sukun bunyinya apa? N. Kalau kita baca nun sukun pelafalannya gimana? N kan? Fathah tain bunyinya apa? An, in, un. Semuanya ujungnya n. Maka idhar halqi adalah perihal menjelaskan bunyi n, baik pada nun sukun ataupun tanwin. N-nya dibaca jelas. Faham sampai sana? N-nya dibaca jelas. Lalu apa yang disebut dengan halqi? Halqi itu artinya adalah tenggorokan. Hah? Maksudnya tenggorokan apa, Bang? Nah, ini 6 huruf ini adalah huruf-huruf yang keluar dari makhraj tenggorokan. Ya. Hamzah sama ha besar keluar dari aqsal halqi namanya. Dalilnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Mereka keluar dari pangkal tenggorokan. Kalau ain dan ha kecil keluar dari mana? Dari wastul halqi, tengah tenggorokan. Dalilnya apa? Tsumma li wastihi fa ainun ha'u. Kalau ghain dan kha keluar dari mana? Dari adnal halqi. Dalilnya apa? Adnahu ghainun kha'uha. Nah, jadi semua ini huruf-huruf halqi. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Gitu ya. Maka di sini idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf tenggorokan, dibacanya menjelaskan bunyi an. Paham nggak sampai sana? Itu dia idhar halqi. Idhar adalah bunyi an-nya harus dibaca jelas ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halqi, itu huruf-huruf tenggorokan. Paham? Jelas? Masya Allah. Ya, baik. Teman-teman, kita lanjutkan. Ya, bismillah. Ya, teman-teman nyaman nggak belajar seperti ini? Apakah audionya sudah nyaman? Visualnya sudah nyaman? Jelas nggak suara saya? Nyaman nggak didengarnya? Ya, saya sengaja ini nyari cara biar suara saya nggak ngawang seperti di ruangan. Ya, makanya ini nyaman ya? Baik. Kalau nyaman, kalau ada manfaat, dibantu ya sambil nonton 1000 orang tuh tap-tap layar bareng-bareng. Jangan berhenti. Ya, biarkan jari jemari teman-teman menari-nari di atas layar HP teman-teman, biar jadi pahala jariah. Ya, fokus tapi tetap sambil tap-tap layar insyaallah. Ya, jadi pahala jariah insyaallah. Lanjut. Jelas, alhamdulillah. Oke, maka di sini kita cek nun sukun ketemu kho. Betul nggak idhar halqi? Ada nggak dalam rumus? Kita buktikan dulu. Ada nggak nun sukun ketemu kho? Kita cek. Nun sukunnya ada nggak teman-teman? Coba cek. Ada, Bang, ini nun sukun. Oke. Ada nggak huruf kho-nya? Coba cek dulu huruf kho. Ada, Bang, nih adnal halqi huruf kho. Maka patutlah dia kita sebut dengan hukum tajwid idhar halqi, karena nun sukun ketemu kho ada, teman-teman sahabat Quran sekalian. Jelas, teman-teman? Maka bunyi n di sini dibaca n-nya jelas. Kan tadi idhar artinya jelas. Idhar artinya Masya Allah. Idhar artinya adalah jelas, halqi artinya adalah tenggorokan. Ya, oke, tenggorokan. Apa yang dibaca jelas? Bunyi nun sukunnya, bunyi n-nya kita baca jelas bunyi n-nya. Nah, bertemu dengan huruf kho, huruf tenggorokan. Ya, maka kita baca min kho. Sampai sana dulu faham atau tidak teman-teman sahabat Quran? Faham ya? Baik, bismillah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, saya boleh bahas nggak kesalahan huruf kho? Saya boleh bahas nggak? Kesalahan huruf nun sukunnya. Kesalahan ketika kita melafalkan nun sukun dalam kondisi idhar halqi. Ya,
Gitu. Sifat hurufnya apa? Yang mana? Belum kita bahas sifat huruf. Gak semua sifat huruf harus dibahas, teman-teman. Karena ada sifat-sifat huruf yang tanpa kita bahas, pasti kita akan bisa melafalkannya. Jadi saya hanya akan bahas detail sesuai dengan apa yang perlu diperhatikan. Ya, yang nggak saya bahas, berarti ketika dia nggak saya bahas, nggak kita bahas pun dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan bahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun. Nah, ya, saya akan bahas nun sukun ketika idhar halki. Baik, ada dua kesalahan teman-teman sekalian, ya. Ada dua kesalahan. Aduh, sebentar ya. Ada dua kesalahan, saya tulis. Nah, kesalahan satu, kesalahan dua. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun adalah jangan sampai dibaca memantul. Ya, contoh minho. Ustadz saya, masya Allah, selamat bergabung teman-teman ya. Oke, jadi siapa di antara teman-teman yang melafalkan nun sukun itu sering kali dibaca memantul seperti ini? Minho, ya gitu, minho. Paham ya, minho. Nah, itu nggak boleh ada bunyi ne-nya. Bang, kenapa huruf nun nggak boleh dipantulkan? Karena huruf nun nggak punya sifat kolkolah. Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Apa saja? Baju, di toko, jim dal to kof. Jadi nun tidak termasuk, nggak boleh dibaca minho. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Ya, selanjutnya, banyak orang karena takut nun sukunnya memantul, banyak orang melafalkannya dengan cara memutus suara. Ya, tadinya dicari sebagai alternatif untuk tidak mantul, tapi jadinya kesalahan yang kedua. Hah? Maksudnya gimana, Bang? Gini. Saya izin sedikit. Ya, ketika teman-teman melafalkan minho karena takut mantul, jangan sampai gini, minho. Jadi bunyi nun sukunnya diputus, nggak boleh, dijeda, nggak boleh ya. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman sahabat Quran sekalian, jangan sampai karena teman-teman takut nun sukunnya mantul, teman-teman menahan bunyi n-nya, minho. Ya, kita nggak akan langsung ke cara baca, ya kita pahami konsep biar teman-teman nggak salah. Ya, nah, kenapa nggak boleh terputus huruf nun? Karena huruf nun nanti dia punya sifat. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah tawasud. Dalilnya apa? Wa baina rikhwin wasyadidil ulmar. Artinya apa? Nun itu punya sifat yang dia mengalir sedikit suaranya. Minho. Ketika sedikit mengalir, jangan sampai memantul. Minho, nggak boleh minho, nggak, tapi minho. Jangan sampai minho. Paham nggak? Antara bunyi n dengan ho nggak boleh ada jeda. Paham sampai sana? Saya izin dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti ini. Ya, sebagai bentuk keseriusan saya mendampingi teman-teman. Ya, paham ya? Sama seperti huruf ain, mengalir sedikit, betul banget ya. Minho, nggak boleh minho atau minho. Ini kesalahannya. Silahkan difoto dulu kalau ada manfaat. Ya, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Silahkan difoto dulu sudah. Kalau ini merasa penting, silakan difoto dulu ya, teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke, ya, berarti ada tekanan sedikit. Dilafalkan biasa saja, minho, nggak boleh ditekan, minho, enggak. Tapi minho dialirkan sedikit. Nama sifatnya tawasud. Ya. Sip, saya izin lanjut lagi teman-teman sahabat Quran. Oke, saya izin zoom out sedikit, takutnya pusing. Nah, selanjutnya kita akan membahas huruf kho, ya. Oke, sebelum kita bahas teman-teman sekalian, kho itu dilafalkan dari mana? Kho itu dia punya salah satu sifat yang menarik. Nama sifatnya adalah hams. Salah satu sifat dari huruf kho adalah namanya sifat hams. Hams itu artinya apa teman-teman? Hams itu artinya mengalir nafas. Baik, saya izin tulis ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hams itu mengalir nafas, ya. Kho punya sifat harus mengalir nafasnya. Tapi aliran nafasnya karakteristiknya apa? Seperti orang yang sedang ngorok atau mendengkur, ya. Gitu, seperti orang yang sedang ngorok. Kenapa bisa karakteristik nafasnya seperti orang yang sedang ngorok? Karena itu berhubungan dengan makhrajnya. Ya, berhubungan dengan makhrajnya. Oke, kita bahas huruf kho ya. Bismillah. Nih, kita cek huruf kho. Nah, huruf kho ini huruf ain, huruf ha kecil, huruf ghain. Nah, huruf kho, perhatikan. Huruf kho itu dia punya sifat hams, mengalir nafas. Ya. Oke, dalilnya apa? Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Jadi huruf kho itu termasuk huruf yang dia punya sifat mengalir nafas. Tapi karakteristiknya harus mendengkur. Kho,
kho gitu. Khu. Jadi kayak ada ngorok-ngoroknya. Kenapa bisa? Karena kho punya makhraj, punya tempat keluar huruf dari mana? Dari adenal halqi. Adenal halqi itu adalah pangkal tenggorokan atau tenggorokan ujung tenggorokan atau tenggorokan paling atas. Dalilnya apa? Adena ghainun khouha. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya seperti ini. Nih ya, perhatikan baik-baik. Kho, perhatikan. Nih, kho keluar dari sini. Dari area yang berwarna Pak Ustadz kok neranginnya kurang menggebu-gebu lagi, takutnya berisik teman-teman. Ini soalnya kita mic-nya deket sama mulut. Kalau saya keras-keras, kedengarannya ini nggak? Aneh nggak? Kalau saya keras-keras suaranya kayak gini, aman nggak? Kedengarannya bising nggak di teman-teman? Takutnya bising. Bising nggak? Oke, baik. Kalau teman-teman ingin saya yang full power, saya ingin tanya dulu. Kalau suara saya ditinggikan seperti ini, suaranya bising atau tidak? Aman nggak? Aman ya? Baik. Bising tuh, ada yang bilang bising nggak Ustadz? Aman nggak kok? Baik. Kalau gitu saya tadi khawatir takutnya berisik di teman-teman. Enggak ya? Baik. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman sahabat Quran sekalian. Ketika kita melafalkan huruf kho, ya. Nah, jadi di sini ya, dia dikeluarkan dari tenggorokan paling atas, tepatnya di ujung tenggorokan. Ya, kho, khi, khu, bekh, 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 bekh gitu, ya. Nah, kalau teman-teman mengeluarkan huruf kho dari sini, maka dia akan mengalirkan nafas yang pasti ngorok. Pasti karakteristiknya mendengkur. Pasti. Kho. Teman-teman lafalkan saja huruf kho, keluarkan dari tenggorokan paling atas, pasti keluarnya dia akan karakteristik nafasnya berbisik. Pasti berbisik. Ya. Paham ya? Oke, gitu. Nah, paham ya? Coba teman-teman lafalkan huruf kho. Rasakan dari tenggorokan paling atas. Kho, 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 khi, khu. Pasti otomatis nafasnya akan berbisik. Pasti otomatis. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita kembali lagi ke dalam ayat. Teman-teman sahabat Quran, belum selesai huruf kho. Ya. Huruf kho mengalir nafas, karakteristiknya ngorok. Ya, terima kasih Bunda Eti. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Perhatikan. Di sini huruf kho-nya berharokat baris atas. Maaf. Berharokat fathah. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ya, di atas huruf, ini namanya disebut dengan harokat fathah, teman-teman sahabat Quran sekalian. Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia harus dibaca dengan vokal A. Betul nggak? Dibaca dengan vokal A harusnya. Maka harusnya kho kita baca kha. Tapi kenapa huruf kho ketika fathah nggak kita baca kha? Tapi justru kita baca menjadi bunyi vokal O, menjadi kho. Ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa huruf kho nggak dibaca kha? Kenapa nggak kita baca dengan vokal A? Ada yang tahu atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Biar kita sama-sama belajar. Kenapa huruf kho ketika dia berharokat baris atas, kok nggak dibaca kha? Tapi kho dengan vokal O. Nah, karena, oke, kita bahas ya. Karena huruf kho adalah huruf yang tebal, teman-teman, keren ya. Huruf kho itu adalah huruf yang tebal, ya, huruf yang tebal atau mufakhoma atau tafkhim. Ya. Oke, Bang. Apa hubungannya huruf yang tebal dengan bunyi vokal A ketika fathah harusnya A nih, tapi berubah menjadi huruf kho? Nah, berubah menjadi huruf kho. Kenapa alasannya? Ya, karena huruf tebal, teman-teman sahabat Quran sekalian, dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya, punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya, karena sifat isti'lanya inilah bunyi vokal A dengan natural akan menjadi seperti O tanpa disengaja dimonyongkan. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf kho itu bunyi vokal O-nya, ya, teman-teman perhatikan, ya. Nih, jadi ada bulu-bulu ya. Nah, bunyi vokal O itu dilafalkan. Nah, sebentar. Itu bunyi vokal O itu yang dihasilkan bukan karena kita memonyongkan bibir seperti ini. Kho, 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 ya, bukan. Tapi cukup mengaktifkan sifat isti'la, bukan memonyongkan bibir. Kho, bunyi vokal O itu bukan karena memuncungkan bibir. Ya, tapi seperti apa? Oke. Kita cek. Maksudnya yang disebut dengan sifat isti'la itu seperti apa, Bang? Kembali lagi ke dalam buku modul kita. Ya, nih. Huruf kho adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal dia punya sifat yang namanya adalah isti'la. Isti'la artinya adalah terangkat bagian pangkal lidah.
Pangkal lidah itu bagian yang mana? Oke, saya tandai. Pangkal lidah itu, teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah, pangkal lidah itu bagian yang ini. Nah, Masya Allah, sebentar ya. Nih bagian yang ini nih. Nah, kita punya ujung lidah, kita punya tengah lidah. Salam dari Malaysia, Masya Allah, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Nah, pangkal lidah itu bagian yang lidah terdalam kita. Nah, dia keluar dari sini teman-teman. Maaf, dia punya sifat isti'la. Ya, ketika melafalkan kho, pangkal lidahnya diangkat. Maka dengan otomatis bunyi vokal A ketika fathah akan menjadi O tanpa harus monyong. Terus bibir kita harus gimana bang? Kalau gak monyong bibir kita harus ngapain dong? Gitu kan? Nah, kita lihat huruf berharokat fathah itu cara bacanya wal maftuhu bil fathi fham, dengan cara buka mulut. Jadi mulut kita bukan monyong tapi buka saja karena fathah. Lalu bunyi vokal O gimana? Aktifkan sifat isti'la, angkat pangkal lidah. Ya, saya izin tulis, angkat pangkal lidah, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya. Nah, kalau saya contohkan seperti ini teman-teman, ya, perhatikan baik-baik. Ya, sebentar teman-teman ya. Baik, kalau saya contohkan seperti ini. Jadi, ya, perhatikan. Jadi, dia buka mulutnya, ya. Buka mulutnya, lalu angkat pangkal lidah. Khu, bukan kho. Tapi buka mulut untuk fathah, untuk bunyi vokal O-nya pangkal lidah diangkat. Kho, bukan kho, tapi kho. Kelihatan nggak oleh teman-teman semua? Kho, bukan kho. Itu pentingnya pangkal lidah. Yang membuat bunyi vokal O, bunyi vokal A menjadi O, itu karena pangkal lidah kita diangkat. Kho. Geli lihat mic-nya. Kho, ya gitu. Bukan kho, nggak, tapi kho. Ya, paham ya? Jadi dilarang memonyongkan bibir untuk mendapatkan bunyi vokal O. Ya, Insya Allah. Ini siapa aja yang masih tap-tap layar? Ya, 1000 orang dibantu tap-tap layar. Ya, jangan berhenti. Biar dapat ilmu, dapat pahala. Jadi ya, tap-tap layarnya terus kencengin sambil fokus. Insya Allah dengan tap-tap layar itu nggak akan nggak akan mengganggu konsen kok, Insya Allah. Ya, tinggal gini doang. Silahkan, ya. Kalau ada manfaat di-share, ya. Jangan sampai berhenti di teman-teman semua kebaikannya. Paham di sini? Nah, silahkan dicek oleh teman-teman. Silahkan difoto dulu. Kalau ada manfaat, silahkan difoto, ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Oke. Min kho. Nah, selanjutnya, teman-teman. Di sini ada hukum tajwid apa ya? Nih, saya coba tandai dengan warna hijau ya. Biar kita tahu mana sih huruf yang sedang kita bahas gitu ya. Nih, saya izin tandai di sini ada hukum tajwid apa ya? Yang tahu boleh komen ya. Jangan jadi penonton yang pasif, jadi penonton yang aktif ya, biar kita interaktif. Nah, gitu. Oke. Min khawuf. Nah, ini apa nama hukum tajwidnya? Ada yang tahu teman-teman sahabat Quran sekalian? Nama hukum tajwidnya adalah madlin atau madlayin ya. Saya izin tulis di sini. Aduh, kegedean tintanya. Oke, nama hukumnya adalah madlin ya, atau boleh teman-teman sebut dengan madlin li sukun boleh. Madlin ini dibaca berapa harokat bang? Madlin ini nanti teman-teman sama seperti mad arid li sukun, boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Ya, ini namanya madlin, bukan mad arid li sukun. Seperti apa rumusnya? Seperti apa penjelasannya? Ya, baik kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Madlin itu rumusnya seperti ini. Pertama, saya akan tunjukkan dengan tinta berwarna biru. Teman-teman, saya izin zoom out dulu. Saya izin zoom ini. Nah, madlin itu seperti ini. Saya pakai tinta warna biru, ada fathah, ya, atau gini, ada waw sukun, ya, maaf, baik. Dan dia diikuti sebelumnya dengan huruf berharokat fathah. Apa nama hukum di sini? Kalau ada waw sukun sebelumnya fathah, itu nama hukumnya apa? Atau nama sifatnya apa? Atau nama kondisinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang berkenan menjawab? Silahkan. Ini disebut dengan kondisi lin atau harfulin atau layin boleh. Ya, lin atau layin atau harfulin atau harflin boleh. Ya, oke. Lin atau layin plus apa? Plus titik-titik sama dengan madlin. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke huruf fa-nya dulu. Ini adalah huruf fa, dia berharokat kasroh tain. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh tain atau baris bawah 2, maka dia harus dibaca dengan vokal apa? An, in, atau un. Harusnya dibaca dengan vokal in ya.
Iya nggak? Bukankah huruf hijaiyah apapun yang dia di bawahnya ada harokat baris bawah 2 atau kasrotain, dia harusnya dibaca dengan vokal in, khaufin. Nah, itu yang basic. Harusnya kan memang kita baca khaufin. Saya izin tulis dulu ya, untuk kita tahu basicnya. Jadi, saya ulang lagi. Ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah 2 atau kasrotain, maka dia dibaca dengan vokal in. Maka menjadi khaufin. Itu basicnya. Tapi aturannya berubah. Ya, nggak kita baca khaufin lagi. Kenapa? Karena ya, ketika kita menemukan, perhatikan diksi dan narasinya, ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasrotain dan kita berhenti pada huruf tersebut, pada huruf yang berharokat kasrotain, baik berhenti ketika di akhir ayat atau berhenti ketika di pertengahan ayat, maka kasrotainnya kita ganti. Ya, iya, kasrotainnya udah nggak dibaca kasrotain lagi. Ya, kasrotainnya kita hilangkan, maka nggak dibaca fin. Maka dibacanya jadi apa? Dibaca menjadi sukun. Ya, sukun ini disebut dengan, dalam istilah itu disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Kita tulis ya, disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Ya, sukun arid itu apa? Sukun arid itu sukun palsu. Kenapa sukunnya disebut dengan sukun palsu, Bang? Karena sukunnya bukan asli. Karena asalnya dia bukan sukun tapi harokat kasroh. Tuh, tapi karena kita berhenti menjadi sukun arid, maka bukan madlin itu bukan madlin ketemu sukun arid, salah. Madlin itu adalah lin yang bertemu dengan sukun arid baru jadi madlin. Wawu sukun sebelumnya fathah doang, ini hanya lin saja. Kalau ketemu huruf yang disukunkan baru jadi madlin. Ini rumusnya. Faham? Jelas? Ya, jadi bedakan mana lin, mana madlin. Mana lin, mana madlin, beda. Lin itu bagian dari madlin. Gitu teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Paham ya? Insyaallah ya. Oke, gitu. Min khauf. Dibacanya boleh 2 harokat. Paling pendek boleh, contoh min khauf, boleh 4 harokat pertengahan boleh, min khauf, boleh, atau paling panjang 6 harokat boleh, min khauf, boleh. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Nah, silakan di screenshot. Saya sengaja sambil nulis, saya sengaja bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid biar teman-teman lebih nyaman. Atas izin Allah, teman-teman saya ulang-ulang, semoga jadi hafal. Karena hafal Allah kasih izin faham. Dari faham tahu cara latihan sehingga bacanya semakin baik. Gitu teman-teman, step by step aja ya. Jangan cari yang instan-instan. Ya, gitu. Oke, sedikit-sedikit aja. Oke, kita baca bareng-bareng ayat keempatnya. Habis itu kita lanjut ke ayat ke surah berikutnya, ya. Bismillah. Oke, bismillah. Terima kasih Bunda Eti giftnya, semoga ya rezekinya semakin berkah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sekarang saya contohkan dari pelafalan teman-teman ya. Bismillah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, gitu. Oke, kita belum bahas huruf fa-nya ya. Gitu. Ya, banyak yang nggak paham dengan ayat ini, saya sampai ditegur. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa ya, ditegur dalam kebaikan, nggak masalah insya Allah. Oke, ayo sambil ngaca teman-teman tuh ya, Masya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Teman-teman masih semangat nggak? Masih semangat? Masih boleh kita lanjutkan? Yuk, dibantu tap-tap layarnya yuk. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti tap-tap layarnya ya. Semoga jadi pahala jariah. Jadi dapat ilmu, dapat pahala jariah. Terus sambil fokus sambil tap-tap layar terus aja. Ya. Ada yang belum syiar Quran? Ada yang belum syiar Quran? Di pojok kanan bawah ada tanda panah tuh, di-sharekan dulu ke grup keluarga, grup teman-temannya, grup sahabatnya. Saya nggak sama keluarganya. Pengen nggak semua keluarga atau teman-teman sahabat besti-bestinya dekat sama Quran? Sebarkan. Di pojok kanan bawah tuh ada tanda share ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke huruf fa-nya. Ini fa-nya jadi sukun ya. Baik. Nah, sekarang fa-nya, perhatikan. Fa-nya, siapa yang melafalkan fa masih serupa dengan huruf P pada abjad alfabet ada di sini? Siapa yang melafalkan huruf fa masih membaca jadi huruf P? Khauf.
nggak ada nafasnya. Siapa? Ini nggak boleh ya. Oke, jangan ya. Oke, jangan sampai melafalkan fa menjadi p. Khawf. Nah, katanya nih, saya kan orang Sunda nih, katanya orang Sunda banyak melafalkan fa jadi p katanya. Ya, kita akan cari tahu bagaimana cara melafalkan huruf fa buat teman-teman yang masih melafalkannya seperti huruf p. Perhatikan baik-baik. Nih. Ya, nih khusus buat teman-teman yang melafalkan fa-nya masih kayak huruf p ya. Nih, kita bahas ya sedikit ya. Jadi, buat teman-teman yang melafalkan fa masih seperti huruf P, hati-hati teman-teman salah baca. Ya, makhrajnya salah. Fa itu punya tempat keluar huruf disebut dengan makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Fa keluar dari yang namanya batunus syafah. Ya. Batunus syafah itu apa? Wa min batunis syafah falfa ma'atrafis tsanayal musyrifah. Artinya apa? Ujung gigi seri atas menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Bang, saya nggak kebayang, Bang. Tolong gimana contohkan? Kita lihat dari ilustrasi gambar dulu. Ya, nih. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf fa, yang nempel itu lihat bagian yang area berwarna ungu. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah. Bibir bawahnya bibir bawah bagian mana? Bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa. Kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti ini, maka fa punya sifat yaitu yang disebut dengan hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Ya, maka fa itu harus mengalir nafas dengan deras. Karena dia punya sifat hams. Teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, maka ketika dilafalkan, pastikan fa itu mengalir deras nafasnya. Ya, saya contohkan. Nih. Izin ya. Fa. Kerasa nggak ada nafas keluar? Fa. Fa. Fi, fu, f, f. Nah, ya, paham ya? Tapi kenapa banyak orang melafalkannya berubah menjadi huruf P? Ada yang tahu? Karena kalau huruf P yang nempelnya beda. Kalau huruf P, terima kasih Bunda Erna topik koboinya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau huruf P yang nempel itu adalah bibir atas dan bibir bawah. Kalau bibir atas dan bibir bawah, suara hilang. Suara saya hilang, teman-teman cek 1 2 3. Katanya suara saya hilang. Kedengeran jelas nggak? Cek 1 2 3, halo, suara saya kedengeran. Cek, kita cek dulu ya. Kedengeran nggak suara saya? Katanya hilang suaranya. Ada. Berarti kakaknya yang hilang sinyal di sana ya. Oke, jadi huruf fa, kenapa sering orang melafalkan jadi huruf P? Karena yang nempelnya beda dengan makhraj fa. Tapi kalau huruf P nempelnya apa? Bibir atas dan bibir bawah. Kalau bibir atas dan bibir bawah yang menempel, maka huruf fa tidak akan mengalirkan nafas kalau jadi P. Pa, tuh, huruf P itu bibir atas, bibir bawah yang nempel. Pa. Kalau fa sesuai dengan contoh gambar. Ya, gitu. Kalau gigi tonggos gimana Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Faham? Maka pastikan di sini ketika berhenti kan fa-nya jadi sukun ya. Pastikan berhenti ya. Ada, Assalamualaikum Ustaz, ada buku tentang makharijul huruf ada dalam satu Quran ya. Di Al-Qur'an ini ada nanti ya kalau mau. Min khauf, pastikan keluar nafasnya dengan jelas. Karena dia punya sifat hams, mengalirkan nafas. Masya Allah, tabarakallah. Jelas? Min khauf. Nah, harus mengalir, jangan min khauf. Nah, mana nafasnya? Paham? Oke, baik. Sekarang kita baca bareng-bareng ayat surah Al-Quraisy-nya ya. Kita coba baca bareng-bareng. Habis itu kita masuk ke surah berikutnya. Siap? Siap nggak? Yuk dibantu tap-tap layar dulu yuk. 1.200, 1.300 orang. Kalau semuanya tap-tap layar nggak berhenti kompak, insya Allah ya semakin tersebar konten-konten baik. Ya, bismillah. Oke, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Lanjut ke surah berikutnya. Kira-kira surah berikutnya kita bahas apa? Siapa yang surah favoritnya surah Al-Fil? Siapa?
Ada yang surah favoritnya surah Al-Fil nggak? Ini kita sengaja surah-surah pendek persiapan bulan Ramadan, persiapan sholat tarawih. Ya, ada yang favoritnya surah Al-Fil, ada. Oh, pakai cermin boleh. Kita contohkan pakai cermin sekali ya, Al-Quraish. Oke, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fil, teman-teman sahabat Quran sekalian. Siap? Yang siap boleh komen siap dulu dong. Kompak dong, biar kelihatan mana yang aktif, mana yang enggak nih. Ya, siap, kita lanjutkan pembahasan kita ke surah Al-Fil. Ya. Masya Allah, waalaikumsalam, siap. Oke, Masya Allah, keren ya. Oke, bismillah. Sambil ngaji, sambil tetep layar, dapat pahala, dapat ilmu, dapat pahala jariah. Ya, tetep layarnya, jari jemari teman-teman biarkan menari-nari di atas HP-nya. Ya, bismillah. Kita baca dulu basmalah. Habis itu ayat pertamanya kita baca sebanyak 1 kali saja. Setelah itu kita bedah lagi tajwidnya satu persatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, bismillah. Kita mulai. Teman-teman, kita mulai belajar ya. Bismillah. Oke. Teman-teman, kalau saya bertanya, ini huruf apa nih? Ya, yang saya blok dengan warna hijau, ini namanya huruf apa ya? Yang tahu boleh komen. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini disebut dengan huruf apa? Ini soalnya masih banyak yang salah nih kalau saya tanya. Nah, kan masih banyak yang harus saya tilang. Gitu ya, Masya Allah. Izin tilang teman-teman ya. Nih, yang menjawab bahwasannya ini adalah huruf alif, maka ini adalah suatu ketidaksempurnaan. Hah? Bang, kan ini bentuknya kayak tangkai angka 1 itu namanya di mana-mana alif, Bang. Yang jawab alif kita tilang semua. Ya. Ini namanya ya, kalau ada tulisan kayak alif tapi dia berharokat nih. Nih, maaf, Masya Allah. Tapi dia berharokat alifnya. Maka ini namanya adalah hamzah. Karena alif tidak mungkin berharokat teman-teman. Berharokat teman-teman. Ya, nama lengkapnya hamzah qata'. Hamzah qata'. Ya, tapi basicnya adalah hamzah. Sekali lagi, kalau alif tidak mungkin punya harokat dan alif tidak mungkin ada di awal ayat. Ya. Oke. Nah, kalau ada bentuk seperti alif tapi dia berharokat, itu namanya adalah hamzah qata' atau hamzah. Ya. Gitu ya. Paham teman-teman? Jelas ya, jadi ini bukan alif, ya. Paham nggak sampai sini? Hati-hati, alif itu tidak mungkin berharokat. Bang, kalau contoh alif kayak gimana, Bang? Oke, kita cari contoh alif ya. Di sini ada nggak nih? Ya, nih, teman-teman pengen lihat contoh alif itu seperti apa? Ya, nih, alif itu seperti ini nih. Nih, ini alif. Nih, ini alif. Di atas ataupun di bawahnya dia tidak berharokat. Ya, oke. Alif itu tidak bisa dibaca sendirian, makanya alif gak mungkin berharokat. Ya, terus alif gunanya buat apa? Buat memperpanjang bacaan huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Tuh, jadi alif itu selalu numpang sama fathah, teman-teman. Ya, alif itu selalu numpang sama fathah. Ya. Kalau sebelahnya ini apa, Bang? Yang ini, Bang. Tolong, Bang. Yang ini apa nih? Ini namanya hamzah karena dia berharokat. Paham? Gitu. Oke. Kenapa di Indo dari kecil dijabarin alif jabar A? Nah, nggak tahu. Ya, tapi kalau teman merujuk dalam kaidah, dalam matan al-manzumah al-muqaddimah fi ilmi tajwid, tidak ada yang namanya alif berharokat. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau alif berharokat namanya berarti hamzah, jangan sebut alif. Tapi apapun penamaannya, yang penting teman-teman tahu bahwasannya ini
dibacanya berharokat fathah, dibaca a, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Gitu. Selanjutnya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ini namanya harokat fathah. Saya izin bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, saya dampingi. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, itu disebut dengan harokat fathah, maka dibaca dengan vokal a. Ya. Nah, fathah, huruf hamzah, ini hamzah. Hamzah itu huruf tebal atau huruf tipis, teman-teman sahabat Quran sekalian. Huruf hamzah itu huruf yang tipis. Maka, kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis, lalu berharokat fathah, cara bacanya adalah BMSS. Aduh, apalagi tuh bang, buka mulut sambil senyum, bukan sambil salto, sambil senyum. Buka mulut itu untuk menyempurnakan fathah, vokal A-nya. Sambil salto, sambil senyum itu untuk huruf tipis. Jadi kalau kita lafalkan hamzah pengen sempurna, bukan hanya sekedar membaca seperti ini. Ya. Bukan hanya sekedar membaca seperti ini. Aduh. Nah, bukan hanya sekedar membaca seperti ini. Ini hamzah yang tidak tipis. Harus senyum. Buka mulut sambil senyum. Ya. Wal maftuhu bil fathih ifham, buka mulut sambil senyum. Bukan tapi biar tipis. Nah, faham? Kalau kita pengen detail, ya. Kenapa dulu guru ngajinya alif jabar? Wallahu alam, saya nggak tahu. Ya, gitu. Oke. Nah, paham ya? Gitu. Jadi tidak ada yang namanya alif yang berharokat. Alif berharokat berarti namanya hamzah. Gitu. Paham, teman-teman sekalian? Ya. Coba siapa yang paham? Siapa yang belum paham? Teman-teman yang gabung di sini tuh, lihat, yang tap-tap layar banyak kan soalnya. Jadi hampir 200.000. Dibantu tap-tap layarnya, ya, sambil fokus, dapat ilmu sambil tap-tap layar terus, ya, biar dapat pahala jariah, ya. Yang belum syiar Quran, cek di pojok kanan bawah ada tanda panah. Disiarkan dulu ke grup-grup yang ada teman-teman punya. Grup keluarga, grup sahabat, grup kantor, grup kelas, ya. Tunjukkan teman-teman sayang mereka. Share konten-konten baik, ya. Lanjut, bismillah. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita menemukan, masya Allah, silakan sambil disebarluaskan dulu. Di sini kita menemukan ada huruf lam, ya, ada huruf lam. Telah di-share Ustaz, yang sudah share terima kasih. Yang belum silakan share dulu, ya. Yang sudah nggak usah di-share lagi, nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, di sini ada huruf lam. Siapa yang menganggap bahwasannya huruf lam ini dibaca persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada yang masih menganggap bahwasannya lam itu adalah L nggak? Ada nggak? Nah, ini kurang sempurna. Jadi, nggak semua huruf hijaiyah itu bisa dilafalkan sama persis dengan huruf alfabet, ya. Nggak semua. Tapi juga ada huruf hijaiyah yang memang persis dengan huruf alfabet. Tapi nggak semua. Nah, ini artinya kita belajar per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Bagaimana cara menafalkan lam, Bang? Apa bedanya dengan L? Nih, ya. Ustaz, nama aplikasinya apa? Nanti saya buat aplikasi Al-Quran tulis online gini ya, kalau teman-teman mau, ya. Oke, perhatikan. Nih, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, perhatikan, kalau huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya ujung lidah saja. Al, itu L, ya. Tapi kalau huruf lam, nih, kalau huruf lam dilafalkan seperti apa? Kalau lam seperti ini. L, la. Kalau L, al, la. Kalau lam, la. Al itu L, kalau lam al. Kalau L, la, kalau lam la. Ya. Paham ya? Jadi jangan betul-betul menyerupakan antara huruf lam dan L. Ya, teman-teman sahabat Quran sekalian. Paham? Jelas? Ya? Oke? Karena wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qari an ya'lama idh wajibun alaihi muhtamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati li yalfidhu bi afsahil lughati. Pengen bacaan yang fasih, persempurnakan per huruf. Ya, jangan dilewat, jangan diloncat. Paham? Gitu ya. Jadi jangan serupakan antara L dengan lam. Mereka tidak sepenuhnya serupa. Ya, kalau kita bicara hakikat, lanjut, ya. Lam berharokat baris atas, ya. Ingat, baris atas itu dibaca dengan vokal masya Allah, dibaca dengan vokal A, ya, karena fathah. Maka lamnya nggak kita baca li. Kenapa nggak vokal I? Karena bukan kasroh harokatnya. Nggak dibaca juga dengan vokal U. Kenapa? Karena bukan dhammah harokatnya, tapi kita baca dengan vokal A. Gitu ya, karena dia berharokat baris atas atau disebut dengan fathah, ya. Lam itu huruf yang
tipis. Maka perhatikan, kalau teman-teman menemukan huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas, maka cara melafalkannya dengan sempurna dengan cara BMS. Kita ingatkan singkatan BMSS ini adalah buka mulut sambil senyum. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman pastikan melafalkannya la-nya dibaca senyum. La, bukan la. Ini hanya buka mulut tapi senyum. La, biar tipis. Ajib. Terima kasih Bunda ya. Gift-nya terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga rezekinya lebih berkah. Paham ya? Ala, buka mulut sambil senyum, bukan sambil salto. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Teman-teman masih semangat? Coba mana tunjukkan semangatnya. Apakah teman-teman sahabat Quran masih semangat? Mana komennya? Mana semangatnya? Kita lanjutkan. Kita Qurankan TikTok bareng-bareng teman-teman ya. Bismillah. Semakin dekat dengan Ramadan, saatnya konten-konten ngaji, konten-konten tilawah, tausiah, bedah tajwid, konten-konten ya yang berbau dengan keagamaan kita sebarluaskan. Ya, Masya Allah. Oke, bentar lagi bulan Ramadan teman-teman ya, Masya Allah. Oke. Selanjutnya, di sini kita menemukan ada huruf mim, ya. Kita menemukan ada huruf mim. Mim cara melafalkannya, kalau mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet persis. Kalau mim persis nggak beda, ya. Gitu. Ustaz saran sekalian ketika live sekalian buat ucupnya, insya Allah doakannya nanti saya buat ucup ya. Nah, saya plesetkan biar gak kena PL, ya gak kena pelanggaran. Nah, jadi cara melafalkan mim, lafalkan saja huruf M alfabet, selesai, ya. Nah, teman-teman, siap-siap di sini kita akan membahas tajwidul kalimah, ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ta, pertemuan antara si biru dengan si hijau. Kira-kira yang tahu apa sih nama hukum tajwidnya? Apa ya nama hukum tajwidnya? Silakan. Apa ya nama hukum tajwidnya, ada yang tahu? Nama hukum tajwidnya adalah apa? Idhar syafawi. Keren teman-teman, Masya Allah. Keren. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Nama hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Kita tulis dan kita akan insya Allah bahas. Kita akan bahas. Namanya adalah idhar syafawi. Bang, saya belum tahu bang, baru pemula atau baru belajar banget. Nggak apa-apa kita bahas. Apa itu idhar syafawi? Kenapa pertemuan antara si biru dengan si hijau ini adalah idhar syafawi? Nah, kita bahas insya Allah. Oke, idhar syafawi ya. Idhar syafawi masuk ke dalam bab mim sakinah. Mim sakinah itu adalah mim sukun. Kalau bahasa kitanya mim mati ya. Nah, di dalam bab mim sakinah itu dibagi menjadi 3 hukum tajwid. Ya, yang pertama, pakai aplikasi apa? Belum ada aplikasinya. Kalau Al-Quran tulis ya. Nanti kalau mau Al-Quran yang bisa dicoret-coret, saya buat teman-teman. Nanti teman-teman tinggal download saja. Ya, oke. Doakan semoga Al-Quran tulisnya juga bisa cepat rampung. Saya lagi nyari tim dulu nih untuk bisa membuat Al-Quran yang bisa dicoret-coret buat pembelajaran seperti ini. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Fokus dulu ya. Nih, di dalam bab mim sakinah, minta filenya belum bisa. Nah, ada hukum tajwid ikhfa syafawi ya, pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf ba. Ya, itu ikhfa syafawi. Lalu dalam bab mim sukun atau mim sakinah ada lagi namanya idgham mimi. Idgham mimi adalah pertemuan antara mim sukun sama huruf mim lagi, makanya disebut dengan mimi. Huruf mim masuknya ke idgham mimi. Huruf ba masuknya ke ikhfa syafawi. Sisanya kemana bang? Sisanya masuk ke idhar syafawi. Sudah. Jadi teman-teman jangan hafalkan huruf idhar syafawi apa aja bang. Kepanjangan hampir semua huruf idhar syafawi teman-teman. Ya, makanya dihafalkannya ya udah. Mim idhar syafawi adalah mim sukun menghadapi huruf apapun selain mim dan ba, selesai. Jadi nggak ribet ngafalinnya. Paham sampai sana? Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Maka ketika kita lafalkan, kita cek dulu. Benar nggak ini idhar syafawi? Cek dulu. Mim sukun ketemu sama mim dan ba nggak? Ternyata tidak. Izin mau SS Ustadz? Boleh. Silakan nih yang mau SS. Nih yang mau SS, yang mau screenshot boleh. Ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, per huruf, per harokat, per hukum tajwid, biar runtut-runtut. Ya. Oke, biar tartil bacaan kita bukan hanya sekedar lancar. Ya, jadi target kita bukan lancar dulu. Betul dulu, baru lancar nanti di akhir. Nah, berarti ini adalah idhar syafawi. Faham sampai sini? Ya, gitu. Masya Allah ya. Disebut dengan idhar syafawi. Ya. Oke, sekarang cara bacanya itu tadi kita baru bahas kondisi. Cara baca idhar syafawi seperti apa? Ya, saya akan izin jelaskan. Nih,
Kenapa disebut? Ya silakan yang mau izin ikut belajar, ayo bareng-bareng kita belajar bareng-bareng di sini ya. Gitu. Bukan belajar dari saya, ya tapi belajar bersama. Oke. Izhar syafawi, kenapa dinamakan izhar? Lalu kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Oh, belum SS, mau SS, ada yang nangis. Boleh yang mau nangis. Yang nangis boleh SS dulu nih. Mau SS, nangis ya emotnya nih, silakan SS dulu ya. Silakan di SS dulu. Sudah, kita lanjutin ya. Sudah di SS-nya, jangan nangis lagi ya. Oke, sip. Nah, kenapa dinamakan izhar? Kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Apa itu izhar, Bang? Izhar itu adalah jelas, teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya. Oke, jadi mim sukunnya dibaca jelas. Lalu apa yang disebut dengan syafawi, Bang? Syafawi itu artinya dinamakan syafawi karena mim keluar dari syafawi, dari syafatain. Syafatain itu artinya dua bibir. Oh iya Bang, jadi izhar syafawi itu apa? Yuk kita tulis di sini yuk. Ditulis ya. Nih, jadi izhar artinya adalah jelas. Syafawi artinya adalah syafatain atau bibir. Maka izhar syafawi adalah menjelaskan bunyi mim sukun dari bibir. Jelas? Menjelaskan bunyi mim sukun dari bibir, mengizharkan mim sakinah dari syafawi. Jelas? Faham teman-teman sahabat Quran? Jelas nggak? Jelas ya? Nah, maksudnya jelas dari bibir gimana? Amnya rapat aja, tinggal rapat aja teman-teman. Alam ta, tuh kan amnya nggak samar kan, bukan alam ta, nggak samar kan, tapi nempel kan. Nempelnya di mana? Di bibir, jelas dari bibir. Izhar syafawi. Alam ta, gitu teman-teman. Ya, belajar ngaji itu menarik kok teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar tapi nggak pengen susah, nggak pengen pusing, namanya juga proses. Pasti ada susah, ada pusing. Justru itu romantisme dalam belajarnya. Ya, gitu. Oke, paham? Alam ta. Faham? Oke, kita lanjutin lagi boleh? Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, dibantu dulu yang lagi tap player terus kencengin ya. Tuh, Masya Allah, 200.000 tap player lebih. Ayo ditembuskan 250.000 ya, Masya Allah. Sampai 300.000 kalau perlu. Ya, yang belum syiar Quran 1.400, 1.500 orang. Pojok kanan layar bawah teman-teman ada tanda panah. Punya grup keluarga, punya grup kantor, grup kelas, grup sahabat-sahabatnya, grup bestie-bestinya, dikirim, di-share, yuk. Ya, kalau teman-teman sayang sama mereka, share konten-konten baik, dekat sama Quran semua insya Allah. Pahala jariah buat teman-teman, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita bahas kesalahannya, ya. Oke, modul belum ya, ditunggu ya. Ditunggu ya, ini banyak yang pengen modul nih, Masya Allah. Sabar ya, modul yang saya buat, buku tahsinnya sedang disempurnakan dulu, belum tuntas, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun ketika izhar syafawi apa? Udah di-share Ustaz, Masya Allah, syukron ya. Oke, saya akan bahas 2 kesalahan ya. Pelan-pelan aja, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, kita ulang-ulang sengaja biar step by step kita bisa pahami sedikit-sedikit insya Allah biiznillah ya. Oke, kesalahan pertama dari mim sukun apa teman-teman? Jangan sampai dibaca memantul. Jangan ya. Contoh, alam taro, alam. Nah, jangan sampai ada bunyi memantul tambahan bunyi e di ujung em. Alam, jangan. Ya, sudah share, terima kasih. Nah, kenapa nggak boleh memantul seperti itu? Karena mim nggak punya sifat yang disebut dengan kolkola. Apa aja huruf kolkola? Ba, jim, dal, to, kof. Atau sering kita sebut dengan baju di toko. Maka mim tidak termasuk karena bukan baju di mall, tapi baju di toko. Maka mim nggak termasuk, jangan sampai dipantulkan. Alam nggak, tapi alam ta. Tapi ya gitu ya. Jadi bukan alam ta. Ya, jadi jangan memantul. Lalu yang kedua, jangan sampai mim sukunnya dibaca putus. Apanya? Putus suaranya. Nah, banyak orang ngaji itu keenakan. Akhirnya ada penekanan-penekanan yang tidak perlu, bahkan jadi salah. Contohnya, lagi ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam taro Nah, itu nggak boleh bunyi M-nya berhenti kayak gitu. Alam taro kaifa fa, tak boleh. Jangan dibaca terputus seperti itu. Kenapa? Karena mim punya sifat. Nah, itu dia. Mim punya sifatul huruf, ya. Bukan di sini huruf mim. Mana mim? Nih, kita cari huruf mim. Ya, perhatikan baik-baik. Mim itu nggak boleh terputus suaranya. Karena apa? Karena dia punya sifat yang disebut dengan tawassut. Tawassut itu artinya pertengahan suara, atau nama lain sifatnya adalah bainiyah. Ya, dalilnya apa? Wa baina rikhwin wa syadidil uman. Ya, mim itu punya sifat pertengahan suaranya. Oke, Bang. Saya masih belum paham nih, ya. Maksudnya pertengahan suara itu macam mana, Bang? Seperti apa? Saya sudah share, terima kasih, Bunda. Nih, ya. Dia punya sifat yang namanya adalah tawassut. Tawassut itu dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Tengah-tengah antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya adalah mengalir suara, syiddah adalah tidak mengalir suara, tawasud artinya adalah sedikit mengalir suara. Teman-teman, ini ada Bunda Mari Mardiana. Kok nggak ada suaranya? Terima kasih Kak Pangeran ya gift-nya. Kalau nggak ada suaranya, silakan keluar dulu, nanti masuk lagi. Tolong disampaikan ke beliau ya. Kalau ada yang tiba-tiba hilang suaranya, silakan keluar dulu dari live-nya, nanti masuk lagi ya. Gitu. Jadi arti tawasud adalah dia mengalir sedikit mengalir suaranya, ya. Tidak betul-betul mengalir, karena rokhwa itu sifatnya mengalir. Syiddah artinya tidak mengalir, tawasud itu sedikit mengalir. Ya, sahabat Quran sekalian, paham? Jadi itu alasannya kenapa huruf mim ketika kita lafalkan itu tak boleh kita pantul, gak boleh kita putus, ya. Alam taro, tapi alam ta, paham nggak? Jadi bunyi amnya nggak berhenti. Alam ta, nah gitu, paham? Jelas? Nah, silakan difoto. Jadi ada dua kesalahan yang teman-teman sudah ketahui ketika kita melafalkan idhar syafawi, ya. Ketika kita melafalkan mim sukun pada hukum idhar syafawi, ya. Baik, sudah di-share Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman sahabat sekalian, ya. Kita lanjut. Alam taro. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sini kita menemukan ada huruf ta, ya. Terima kasih gift-giftnya ya. Barakallahu fikum ya. Insyaallah. Oke, nih sekarang kita fokus ke huruf ta. Banyak orang yang melafalkan huruf ta. Ada yang tahu nggak kesalahan huruf ta itu apa? Yang sering kali terjadi. Kesalahannya sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Ini nih teman-teman. Yang pertama, yang paling jelas adalah menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau menggigit ujung lidah. Ya. Itu nggak boleh. Hah? Contohnya lidah menjulur itu seperti apa, Bang? Oke, kayak gini. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ta dan teman-teman melafalkannya seperti ini, ta, ti, at, ujung lidahnya keluar, itu salah. Coba teman-teman sambil lafalkan. Siapa yang masih melafalkannya seperti itu? Ya, itu nggak boleh. Alam ta. Jadi ujung lidahnya keluar nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, karena itu bukan makhraj dari huruf ta. Terus huruf ta dilafalkan seperti apa? Oke, huruf ta udah enggak, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, jadi cara melafalkan huruf ta bukan dengan menjulurkan ujung lidah atau menggigit ujung lidah. Contohnya seperti tadi, ta, tapi seperti apa? Oke, kita lihat makhrajnya, ya. Huruf ta itu punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf. Makhraj huruf ta keluar dari yang namanya torful lisan, ya. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Watta'u waddalu watamin huwa min ulyas sanaya. Apa tuh, Bang? Ujung lidahnya kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Maksudnya gimana, Bang? Oke, masih belum paham? Masih belum jelas? Kita cek langsung ke ilustrasi gambar. Nah, jadi huruf ta itu kita sentuhkan antara ujung lidah kita, ya, ke pangkal gigi seri atas kita. Terima kasih Bunda ya, giftnya Bunda Nits nih, Masya Allah. Jadi ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kita punya gigi seri atas, punya bagian gusi tempat tumbuhnya, tempelin pakai ujung lidah. Jadi ujung lidah kita nggak keluar, nggak kelihatan keluar, ya, nggak menjulur, masih berada di dalam area mulut. Maka ketika kita tidak melewati gigi, betul ya Bang Aang ya. Jadi nggak kita lafalkan ta, nggak keluar, tapi ta, ti,
tu at ta ti tu at, bukan ta ti tu at. Paham sampai sana? Jelas sampai sana teman-teman sahabat Quran? Ya, gitu, Masya Allah. Jadi ketika dilafalkan jangan sampai menjulurkan ujung lidah ke luar mulut atau menggigit bagian ujung lidah kita. Selanjutnya ada salah satu sifat yang teman-teman harus perhatikan. Ya, ta punya sifat namanya hams. Tapi yang kita sudah ketahui sebelum-sebelumnya, hams itu artinya mengalirkan nafas. Ya, betul-betul mengalir. Tapi kalau untuk huruf ta, dia bukan mengalir nafas. Kadar hamsnya, kadar nafasnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja, teman-teman. Ya, makanya jangan sampai lebay, jangan sampai berlebihan melafalkannya. Contohnya tadi dalam ayat apa ya? Kita cek dulu ya dalam ayat biar kita langsung praktekkan, teman-teman sahabat Quran sekalian. Kita coba lihat dulu. Contoh di sini, ta-nya dilafalkan dia nafasnya berlebihan. Alam taro ta nggak boleh. Kenapa? Karena sifat dari huruf ta dia memang keluar nafas, tapi tidak lebay, tidak berlebihan. Kalau berlebihan disebutnya takalluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, berlebihan. Jadi cukup kita lafalkan. Dengar nggak percikan nafasnya? Alam, Masya Allah Bunda, terima kasih giftnya, semoga rezekinya berkah selalu ya. Alam ta ti tu. Jadi bukan ta, jangan berlebihan ya. Tapi ta gitu ya. Ti tu at. Paham? Ya. Oke, gitu teman-teman. Ya, jadi ketika kita lafalkan percikan nafas saja ya, karena tadi apa? Karena tadi dia percikan nafas saja, bukan lebih dari percikan nafas. Ya. Gitu. Jadi ketika dilafalkan seolah seperti tidak terdengar memang, karena kita ingat ta itu sifat hamsnya hanya berupa percikan, bukan mengalir. Jadi kalau berlebihan namanya takalluf, mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, jadi percikan nafas saja. Maaf ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke, gitu. Alam taro ta bukan ta. Kalau tak sukun gimana? At it ut itu tak sukun, bukan at it ut. Ya, jangan berlebihan. Oke, paham? Sampai sana huruf ta? Paham nggak? Coba sebelum kita lanjutkan, kita lihat keaktifan teman-teman. Ya, paham? Kita lanjutkan lagi nih. Lanjut ya, sedikit lagi, pelan-pelan, step by step. Karena kita janji dampingin teman-teman per huruf, per harokat, dan insya Allah per hukum tajwid. Selanjutnya, tak di sini dia berharokat baris atas. Ya, baris atas disebut dengan harokat fathah. Ya, saya ingatkan lagi teman-teman sahabat Quran sekalian. Nah, ya, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dibaca dengan vokal a ya. Oke, maka huruf ta-nya kita baca tidak ti ya. Bang, kenapa nggak vokal i? Karena harokatnya fathah bukan kasroh. Bukan juga dibaca dengan vokal u ya. Bang, kenapa bukan dibaca tu? Karena harokatnya bukan dhammah tapi fathah. Maka kalau fathah dibaca dengan vokal a menjadi ta. Faham buat teman-teman yang baru belajar? Ya, saya jelaskan sedikit-sedikit. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Huruf ta adalah huruf yang tipis. Kenapa sih harus dibahas kayak gitu, Bang? Tipis-tipisnya dibahas karena ini tanggung jawab saya untuk menyampaikan. Kalau enggak saya nanti dimarahin sama Allah. Ya, gitu. Oke. Kalau tak mati gimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau tak mati dipercikan nafasnya. Sudah tadi kita bahas ya. Oke, at it ut itu tak sukun. Nah, lanjut. Nah, ta itu adalah huruf yang tipis. Ya. Maka kalau huruf yang tipis itu dilafalkan ketika teman-teman menemukan huruf yang tipis atau tarkik dan dia berharokat fathah huruf tipisnya, maka dibaca BMSS. BMSS itu apa? BM itu artinya buka mulut, SS itu sambil senyum. Kenapa buka mulut? Karena dia berharokat fathah. Fathah itu cara menyempurnakannya buka mulut dengan sempurna. Dalilnya apa? Wal maftuhu bil fathi fham. Nah, karena dia huruf yang tipis, huruf ta, maka dibaca sambil senyum. Kenapa senyum? Biar tipis. Jadi ketika melafalkan ta, saya izin contohkan buka mulut sambil senyum, BMSS. Bukan hanya kita lafalkan, hanya sekedar buka mulut. Ta, mana senyumnya? Ta, enggak. Tapi ta. Dibuka mulutnya, dibuka mulutnya sambil senyum. Ta. Beda ya?
bukan ta, ta. Ini buka mulut doang. Mana SS-nya? BMSS buka mulut sambil senyum, bukan buka mulut sambil salto. Ta, ta, ta. Paham? Jelas? Ya, gitu. Kita singkat biar tulisannya nggak panjang-panjang, ya. Alam ta. Paham? Ini juga sama. Hamzah huruf tipis, lam huruf tipis. Ketika fathah maka BMSS, buka mulut sambil senyum. Alam taro, alam taro, alam taro. Ya, gitu. Ya. Nanti yang pengen punya aplikasi seperti ini, Al-Quran tulis, saya buat. Sekarang belum ada. Ya, ini saya percobaan nih. Banyak yang nanya, Al-Quran ini aplikasinya apa? Ada yang pengen nggak Al-Quran tulis seperti ini? Biar teman-teman di HP atau di tabletnya bisa belajar kayak gini. Ya, atau bisa ngajar kayak gini. Mau? Nanti ya, saya buat dulu, saya nyari tim dulu ya. Oke, doain dalam sholat-sholat teman-teman ya. Mohon doanya ya. Oke, kita lanjutkan. Alam taro. Ada percikan nafas sedikit. Mau? Alhamdulillah, doakan dalam sholat teman-teman. Saya lagi buat buku tahsin. Lagi insya Allah sedang mencari pembuat aplikasi Al-Quran seperti ini. Ya, buat ditulis. Satu lagi saya lagi bikin kelas tahsin. Ya, mohon doanya. Ya, jadi banyak, makanya mohon maaf kalau agak terlambat karena banyak yang dikerjakan. Ya. Alam taro. Baik, kita lanjutkan lagi ke huruf berikutnya teman-teman. Mau? Masya Allah. Semoga jadi nanti aplikasinya bisa jadi pahala jariah ya. Khususnya buat saya. Karena saya lagi nyari-nyari peluang pahala jariah ya, mencari investasi akhirat. Oke, huruf ro teman-teman ya. Huruf ro dilafalkan seperti apa? Jadi huruf ro itu, kalau kita melafalkan huruf ro, yang nempel bukan ujung lidahnya banget. Ya, yang nempel itu bukan ujung lidahnya banget. Nih, ro. Jadi ujung lidahnya justru nggak nempel, tapi punggung lidahnya. Ro. 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 Jadi bukan tapi ro. Jadi yang nempel punggung lidah. Ro. Ya. Alam taru. Ro. Alam taru. Ro. Jadi kayak ngebentuk huruf V. Jadi bukan ujung lidahnya banget, ya. Gitu. Alam taru. Nah, selanjutnya, salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan, masih susah Ustadz, nggak apa-apa, ya, dinikmati. Pahala buat teman-teman yang kesusahan. Pahalanya 2 kalau terbata-bata. Belum bisa Ustaz, nggak apa-apa ya, gitu. Oke. Nah, supaya gampang mengajak anak-anak belajar Ustaz, kalau sudah ada aplikasi, siap didoakan ya, didoakan ya teman-teman semua ya. Lanjut huruf ro. Nah, sekarang huruf ro, jangan sampai kesalahannya sering kali terjadi, itu getarannya terlampau berlebihan atau getarannya terlampau banyak ya. Hah, maksudnya gimana Bang? Bukannya huruf ro itu ya udah aja lafalkan kayak getaran R. Tidak seperti itu ya teman-teman. Contoh, alam taro, alam taro. Nggak gitu. Alam taro, ro. Nggak boleh getarannya lidahnya, getaran di lidahnya terlampau berlebihan macam tuh. Kenapa? Karena huruf ro itu punya sifat huruf. Mana sifat huruf ro? Nih, huruf ro itu punya sifat huruf yang disebut salah satunya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Artinya apa? Dia tetap bergetar, tapi nggak berlebihan. Dia hanya bergetar tapi sedikit. Berbeda dengan huruf R pada abjad alfabet. Contoh, ro, ri, ru, ber. Nah, nggak seperti itu. Tak boleh seperti itu, teman-teman. Ya, tapi dia ro itu getarannya takrir, sedikit tapi tetap lugas, jelas dan tegas. Ro, ri, ru. Ada getarannya, jangan sampai hilang. Ro. Seharusnya huruf ini ketika dilafalkan itu anti bocor, anti becek. Hah? Maksudnya gimana? Sahabat Quran sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesalahan kecil ketika kita melafalkan huruf jim, baik dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Banyak orang melafalkan huruf jim ketika berharokat ataupun sukun. Tirinjoil. Gitu. Kalau cadel gimana Ustadz? Seharusnya huruf teman-teman yang mohon maaf cadel itu lebih mudah melafalkan huruf ro, karena ro tidak menuntut banyak getaran di lidah. Berbeda dengan huruf R. Huruf R memang ada getarannya banyak, tapi kalau huruf ro gak menuntut getaran banyak di lidah. Kalau misalnya masih belum bisa yang cadel, lafalkan sesuai dengan kemampuan dan tetap berlatih. Ya. Gitu. Lanaro letak di lidahnya di mana? Ada yang menyebutkan beda, ada yang menyebutkan tidak. Silahkan lafalkan dengan natural. Ya. Gitu. Oke.
Ya, lam, nun dan ro ada yang bilang menyebutnya satu makhraj, ada pendapatnya. Ada yang pendapatnya mereka beda-beda, silahkan lafalkan dengan natural. Ya. Oke, lanjut. Alam taru. Sip. Kita lanjutkan, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, huruf ro, ya. Kita masih dari huruf ro. Saya izin back undo dulu, saya izin hapus dulu bagian ini. Nah, teman-teman sekalian, huruf ro di sini, perhatikan, dia berharokat baris atas. Basic harokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman. Ya, coba basicnya dulu, dasarnya dulu. Kalau ada huruf berharokat baris atas, itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal A. Nah, oke. Tapi huruf ro nggak kita baca ra, alam tara. Tapi kita baca menjadi bunyi vokal O. Yang tahu alasannya, silakan ramaikan kolom komentar. Kenapa bunyi vokal ra menjadi ro ketika fathah? Bukankah fathah itu dibaca dengan vokal A? Nah, gitu ya. Oke. Nah, karena huruf ro harus dibaca mufakhomah, harus dibaca tebal, harus dibaca tafkhim ketika dia berharokat baris A, baris atas. Ya, gitu. Harus dibaca tebal huruf ro. Oh gitu bang, ntar dulu bang, kenapa, apa hubungannya huruf yang dibaca tebal, lalu ketika fathah bunyi vokal A-nya kenapa harus sampai berubah menjadi O? Ya, karena huruf yang tebal membuat bunyi vokal fathah A jadi O, karena huruf tebal memiliki sifat yang disebut dengan isti'la, pakai ain, isti'la. Ya, isti'la, bukan istiqomah, bukan istirahat, isti'la. Ya. Oh, paham bang. Tapi sebelumnya isti'la itu apa bang? Oke, kita bahas ya. Bismillah. Nih, jadi huruf ro itu ada kondisi dua wajahan, ada dibaca dua wajah. Yang pertama dia dibaca tipis, yang kedua dia dibaca tebal. Huruf ro dibaca tipis itu ketika huruf ro berharokat baris bawah, kasroh, ri, itu ya, maka dibaca tipis, tuh tarkik. Huruf yang tipis itu punya sifat yang disebut dengan istifal, kebalikan dari isti'la yang tadi saya sebutkan. Maka dibaca tipis ri. Tapi ketika teman-teman menemukan huruf ro berharokat baris atas dan ro berharokat dhammah, maka dia dibaca mufakhomah, dia dibaca tafkhim, dia dibaca tebal. Ya. Nah, apa yang membuatnya tebal? Nama sifatnya adalah isti'la. Ya. Oh, apa itu isti'la? Mengangkat bagian pangkal lidah, ya, teman-teman sekalian, ya. Pangkal lidahnya diangkat. Ro. Oh, karena pangkal lidah diangkat, otomatis bunyi vokal A ketika fathah, ro fathah, itu vokal A-nya pasti akan jadi O. Tanpa harus memonyongkan bibir. Bunyi vokal O dihasilkan bukan karena kita memuncungkan atau memonyongkan bibir kita. Ya, saya tulis di sini. Nanti saya contohkan, tenang. Jadi bukan karena monyong, ya. Terus mulut kita harus gimana, bang? Bunyi vokal O-nya, kalau bibir kita gak monyong, tadi isti'la, angkat pangkal lidah. Tenang, saya tulis kok, teman-teman ya. Tenang. Ya, harus diangkat bagian pangkal lidah. Diangkat bagian pangkal lidahnya. Ya, ini saya tulis ya, izin ya. Angkat bagian pangkal lidahnya. Terus mulutnya gimana? Dia berharokat fathah, bukan monyong. Kalau fathah itu bukan monyong, artinya apa? Wal maftuhu bil fathhi fham. Buka mulutnya. Jadi bukan monyong mulutnya, tapi buka mulutnya. Boleh saya contohkan nggak? Boleh saya contohkan nggak teman-teman? Ya, saya contohkan, jangan nih pakai cermin kita. Kalau mau, silahkan dibantu dulu tap-tap layarnya, jangan kendor. Ya, 300.000 tap-tap layar tuh, Masya Allah. Ya, tap-tap layarnya sebanyak mungkin, sambil fokus, sambil tap-tap layar. Jari jemarinya jangan sampai berhenti menari di atas HP teman-teman. Ya, pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan di-share dulu yang belum share, yang belum syiar Quran. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, silahkan share ke grup-grupnya, silahkan. Ya, harus dicontohkan. Baik, saya contohkan ya. Nih, perhatikan. Ya, bunyi vokal O itu bukan dengan memonyongkan bibir. Lalu mulut kita gimana? Karena ro-nya berharokat baris atas fathah, maka syarat melafalkan harokat fathah cukup dibuka mulutnya. Jangan senyum. Ro huruf yang tebal, jadi buka mulut tapi tanpa senyum. BMTS. Buka mulut tanpa senyum karena bukan huruf tebal. Ya, kalau senyum jadi tipis. Enggak, tapi Lalu
angkat bagian isti'la, pangkal lidahnya. Ro, ro, ro. Jadi gak perlu ro, cukup ro. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, bunyinya akan fathah. Ra, ra. Tuh, kembali ke basic fathah. Ya, ra ketika pangkal lidah tidak diangkat. Ro ketika pangkal lidah diangkat. Ra, ro, ra, ro, ra, ro, ra, ro. Bibirnya nggak jadi ro, ro, ro. Enggak. Paham? Coba teman-teman merasa terbantu nggak dengan penjelasan seperti ini? Mohon maaf kalau saya misalnya banyak bertele-tele dalam satu huruf, tapi wajib ini saya sampaikan kepada teman-teman, biar saya nggak kena marah dari Allah nanti. Ya, ketika dihisap, kamu sudah saya kasih sedikit keilmuan, ya mana disampaikannya cuma setengah-setengah. Ya, nanti mau saya jawab apa saya nanti, ya, gitu. Lanjut, ya. Alam taroka. Ya, sangat terbantu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Alam taroka. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan, kita bahas 3 pembahasan lagi, ya. Teman-teman nanti ada yang butuh Al-Qur'an pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti saya nggak? Ya, kalau mau nanti teman-teman bisa punya Al-Qur'an seperti itu. Jadi sifat-sifat hurufnya ada, gambar makhrajnya ada, kesalahan umum per hurufnya dibahas, ya. Tuh. Ada yang mau nggak tuh? Sifat-sifatnya ada, rumus tajwidnya juga ada. Ada yang mau nggak? Yang mau boleh komen mau, yang mau dalam live. Biar nanti saya kasih diskon 50.000. Tapi nanti di akhir, jualannya nanti, ya. Fokus dulu sama belajar. Jualan mah bonus, penonton terakhir sedikit lagi juga nggak apa-apa. Yang mau jangan kemana-mana, makanya saya kasih diskon 50.000, ya. Oke. Bang, sekarang aja bang keranjang kuningnya saya mau ini. Nggak bisa, kita belajar dulu, ya. Saya nggak akan naikin keranjang kuning pada saat tengah pembelajaran, ngeganggu, ya. Kasihan teman-teman. Oke, mau ya? Baik, nanti saya tampilkan di akhir. Baik, bismillah. Nah, ya. Kita 3 pembahasan lagi dulu, ya. Habis itu baru boleh, ya, belanja boleh di akhir setelah belajar fokus. Nah, kita akan menemukan huruf kaf. Sedikit lagi, tenang, sedikit lagi, ya. Nih, ada huruf kaf. Ya. Cara melafalkan huruf kaf gampang. Teman-teman kenal sama huruf K nggak? K alfabet. Nah, itu huruf kaf. Selesai, senatural itu. Ya. Oke. Nah, kaki, kubak, bak, ak, ik, uk. Nah, jadi kaf itu dilafalkan seperti huruf K alfabet. Kakak, kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Itu kaf. Udah, selesai. Cuman mungkin saya akan kasih izin sampaikan untuk wawasan kita, untuk hazanah kita. Kaf itu punya sifat sama kayak huruf ta, ya, punya sifat namanya hams, ya. Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi khususan untuk huruf ta, hamsnya bukan mengalir. Ya, sifat hamsnya kadar nafasnya bukan mengalir, tapi apa? Hanya berupa percikan nafas. Tuh. Ya. Jadi jangan lebih dari kadar percikan. Kalau dia lebih dari kadar percikan, disebutnya nanti takalluf. Takalluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Kaki, kubak itu berlebihan. Biasa aja. Ki, kubak, bak. Udah cukup. Ya, jangan takalluf. Jangan berlebihan. Ya, jadi bukan dilafalkan alam taraka. Enggak. Ya, hanya berupa percikan bukan becek, percikan saja bukan becek. Kalau k itu becek, tapi cukup k natural, k pasti ada percikan nafasnya. Paham? Alam tara kaifa. Mungkin satu lagi terakhir. Paham huruf kaf? Paham dulu nggak? Jadi jangan sampai berlebihan. Paham dulu nggak sebelum kita lanjutkan ke pembahasan terakhir dulu nih untuk sesi pagi, sesi pertama ini. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah, di sini saya izin hapus dulu, ya. Kita menemukan faham, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nih, ada malah ke zoom out sebentar. Nih ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini ada ya sukun, ya, sebelumnya sukun diikuti oleh huruf berharokat baris atas. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kondisi ini disebut dengan sifat apa? Ada ya sukun sebelumnya fathah. Nah, apa nama sifatnya atau apa nama kondisinya? Ya. Nah, ini disebut dengan
apa? Lin. Nah, atau harfulin. Bukan madlin. Sudah kita jelaskan, ini bukan madlin. Madlin itu nanti saya jelaskannya. Ini namanya bukan madlin, hati-hati, hati-hati. Ya. Gitu. Ini namanya lin. Lin saja, nggak pakai madan. Lin saja. Ya, hanya lin saja. Lin atau layin. Ya, lin atau layin. Atau ada yang menyebutkan harfulin atau harflin boleh. Ya, tapi ini mohon maaf bukan madlin. Ya, maaf, kita harus tilang. Ya, kenapa bukan madlin? Kita bahas dulu yang linnya ya, baru nanti kita jelaskan kenapa dia bukan madlin. Baik, kalau teman-teman menemukan ada ya sukun sebelumnya fathah, atau satu kondisi lagi ada waw sukun sebelumnya adalah fathah, maka dua kondisi ini disebut dengan hukum tajwid atau sifat, namanya adalah lin. Lin itu artinya adalah lembut gitu ya teman-teman sahabat Quran. Atau boleh layin itu artinya lunak. Apa yang dibaca lunak? Apa yang dibaca lembut? Ya sukun atau waw sukunnya dibaca lembut itu seperti apa? Dengarkan baik-baik. Kaifa, lembut saja, ringan. Kaifa. Jadi jangan sampai kaifa. Ya jangan gitu, tapi lembut. Kaifa. Alam tara kaifa. Tuh, paham sampai sana? Ya, itu lin namanya. Ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah, bukan madlin. Ya. Oke. Kalau madlinnya kayak gimana? Madlin itu kalau misalnya kita berhenti di huruf berikut setelah linnya. Misalnya ada lin nih, terus kita berhenti pada huruf fa. Maka kan fa-nya di sini contoh ya, untuk contoh ya. Maka kan fa-nya di sini jadi sukun. Ya. Jadi sukun kan? Nah, kalau berhenti di fa, maka ketika huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan, itu baru namanya madlin. Alam tara kaif, itu baru madlin. Ya. Tapi kalau nggak berhenti, ya mohon maaf, nggak ada madlin di sini. Alam tara kaifa fa'a. Kaifa fa'a itu lin. Kalau berhenti tara kaif baru madlin. Faham? Teman-teman yang saya cintai karena Allah, faham atau enggak? Ya, Masya Allah. Oke, faham ya? Sip. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Tadi yang mau Al-Quran seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang mau nggak? Mana boleh komen mau yang mau order, biar yang mau order dalam live, biar komen MAU saja, biar terhitung oleh sistem ya, dan dapat diskon 50.000. Ada yang mau Al-Quran seperti ini sebelum saya tampilkan, boleh komen MAU, U-nya 1, M-nya 1, U-nya 1. Tuh, biar terhitung oleh sistem berapa banyak tuh. 11, 12 ya. MAU saja yang mau Al-Quran seperti ini. Tuh, ya. Yang mau Al-Quran seperti ini. Tuh, ya ada sifat-sifatnya. Yang mau Al-Quran seperti ini, ada rumus-rumus seperti yang kita jelaskan tadi persis. Ya, pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid ada di sini. Ya, mau tapi harganya berapa? Nanti silahkan dilihat masing-masing. Boleh komen mau dulu biar dapat diskon 50.000. Baik. Sip, kita baca dulu bareng-bareng ya. Setelah itu saya akan tampilkan hanya untuk 10 menit saja yang order, karena diskonnya besar 50.000 dalam live. Baik. Kita mulai baca dulu bareng-bareng ayat pertamanya. Sip. Alhamdulillah yang udah punya gimana Al-Qur'annya, suka nggak? Al-Qur'an fiturnya ya. Baik, kita baca bareng-bareng dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi di Malaysia boleh DM nanti yang mau order dari luar Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ulang 2 kali. Nanti saya contohkan sekali dari pelafalan cermin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekarang dari contoh pelafalan ya. Perhatikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sadaqallahul azim. Terima kasih yang sudah tetap like dan share ya. Oke ya, semoga jadi